Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, segala hal yang membuat mudarat mudah-mudahan Engkau jauhkan. Ya Allah, semoga yang sakit Engkau sembuhkan. Ya Allah, semoga orang yang terkena lilitan hutang Engkau lunaskan. Ya Allah, orang yang senantiasa kena tipu daya jin ataupun manusia, mudah-mudahan Engkau lindungi dan diselamatkan dari hal apapun yang membuat sengsara. Sahabat yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini dengan pertanyaan, bagaimana setan mau atau bagaimana jin mau diminta tolong oleh manusia. Pertanyaan kaidah yang senantiasa harus kita sama-sama pahami, bahwa hubungan antara kita dengan jin itu terbatas. Hanya orang-orang yang memiliki ritual-ritual khusus yang mampu berkomunikasi atau meminta tolong dengan jin. Nah, banyak hal ya. Ada kurang lebih 9 atau 8 cara bagaimana seorang tukang sihir, dukun itu meminta tolong dengan jin yang pada hakikatnya adalah syaitan. Diawali dari semua itu, seperti saya tidak mungkin saya itu bisa atau memiliki kemampuan untuk meminta tolong kepada jin, karena di antara saya dan jin itu tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, tidak pernah ada kesepakatan, ya, ittifaq yang membuat kami bersepakat. Berkomunikasi saja tidak pernah. Sama seperti kita berhubungan dengan manusia, kalau kita tidak kenal, kita tidak paham siapa yang kita temui, siapa yang datang, atau kita tidak memiliki kesepakatan, itu tidak mungkin ada yang namanya kerjasama. Nah, karena itu kerjasama antara jin dan tukang sihir itu diawali dengan sebuah kesepakatan. Dan kesepakatan ini tentu adalah kesepakatan yang berupa kerelaan seorang tukang sihir itu, dukun, melakukan hal-hal yang musyrik atau hal-hal kufur atau hal-hal yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada ujungnya, pada akhirnya tukang sihir itu kemudian menjadi hamba, menjadi budak, atau menjadi pembantu dari setan atau abul jin, atau dari jin yang kafir tadi. Nah, kesepakatan ini tidak akan terjadi dengan jin-jin kecil, jin-jin yang kelas, ya mohon maaf, kopral atau mayor, ya minimal. Kesepakatan itu terjadi dengan jin-jin yang sudah berpangkat minimal kombes lah, atau mungkin kolonel, ya, yang dia sudah punya wewenang, dia sudah punya komando, dia sudah menjadi pembantu setan yang sudah punya tongkat komando. Jin-jin yang levelnya kopral ya tentu hanya menjadi pelaksana saja, dan yang kemudian ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, si tukang sihir ini setelah dia memiliki kesepakatan dengan abul jin yang berpangkat kombes atau berpangkat kolonel tadi, atau minimal ya AKBP atau letkol atau mayor lah, dia sudah punya anak buah. Nah, anak buah itu menjalankan perintah dari komandannya, bukan dari tukang sihirnya. Jadi dia mau menjalankan perintah tukang sihir itu karena taat bukan kepada tukang sihirnya, tapi kepada atasannya abul jin tadi yang sudah punya pangkat. Nah, misalkan kalau beberapa kali kita meruqyah dan terjadi dialog dengan orang-orang yang kita ruqyah, ada suara-suara yang
jin itu yang sudah masuk ke dalam tubuh, misalkan pernah masuk ke dalam tubuh seorang ibu-ibu perempuan, ketika ditanya atau ketika diperintahkan oleh Muroki, keluar kamu wahai aduwullah, wahai aduwallah, keluar kamu dari tubuh ini, dia pernah menjawab, saya tidak mau keluar atau saya tidak mampu keluar karena saya takut dibunuh oleh tukang sihir. Jadi yang namanya jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia itu ya mohon maaf ya, jin-jin yang kelasnya tadi kelas-kelas suruhan, dan dia takut dengan hukuman dari tukang sihir ini yang sudah mendapatkan mandat dari Abul Jin. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena ada kesepakatan tadi, ya, kesepakatan yang terjadi antara si tukang sihir dengan Abul Jin. Nah, caranya bagaimana? Ya. Hal-hal yang sering dilakukan oleh penyihir atau dukun untuk menghadirkan, meminta tolong kepada jin, ini ada 8 cara. Yang pertama adalah Thariqatul Iqsam. Thariqatul Iqsam itu adalah ketika seorang tukang sihir masuk ke kamar gelap, lalu dia menghidupkan cahaya yang tentu terbatas, cahaya ya api biasa lah. Kemudian di api ini dia letakkan bukhor itu semacam serpihan-serpihan, serbuk-serbuk atau apalah namanya, sesuai dengan yang diminta oleh orang yang memerlukan. Ya, kalau dia kaitan dengan sihir cinta, sihir tafrik, ingin memisahkan hubungan suami dengan istri, atau sejenisnya ingin mengeratkan cinta si Fulan dengan Fulanah, suami istri atau dan lain sebagainya. Nah, si bukhor ini kalau mau memisahkan, maka bau bukhor ini, parfum atau semprotan apa saja, maka baunya itu bau yang tidak sedap. Nah, atau kalau yang mau meletakkan cinta, maka dia akan baunya bau yang begitu mengikat, ya, mengikat siapapun yang terkena bukhor itu. Nah, kemudian si tukang sihir ini nanti membaca yang disebut dengan azimah. Nah, azimah ini bukan azimah tekad atau bukan azimah sebuah tekad yang positif, tapi dia berupa wirid-wirid atau berupa istilah di kita ini mungkin namanya jampe-jampe, ya, jampe-jampe yang ya mengundang arwah-arwah. Ya, ada arwah yang bagus, mungkin ada arwah yang jelek-jelek, ya. Lalu dia menggunakan jimat-jimat tertentu, bisa berupa sapu tangan, bisa berupa kain, bisa berupa sisir, potongan rambut. Ya, yang ada bagian yang bisa dibagi antara tukang sihir itu dengan Abul Jin tadi. Ya. Kemudian di sini tentu ya meminta kepada Abul Jin untuk permintaan si Fulana itu agar dikabulkan. Nah, tentu ya pertolongan ini akan terjadi karena nanti si tukang sihirnya tentu bukan ahli sholat, dukunnya ini tentu orang yang tidak dalam keadaan suci, dan ini menjadi syarat mutlak. Jadi dia nanti mengenakan baju yang ada najisnya, dia nanti mengenakan baju atau dia belum bersuci ketika dia sudah junub. Ini syarat ketika dia memanggil Abul Jin untuk mengerahkan anggotanya dalam rangka sihir tafrik, dan ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, sebagai balasan ya Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita bahwa semua kita muslimah itu harus senantiasa menjaga wudhu, karena sihir ini, sihir berupa iksam tadi, ya akan senantiasa ada dan memang dikirim khusus oleh Abul Jin melalui pasukannya via tukang sihir tadi untuk kemudian
menyebarkan fitnah-fitnah dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kemudian di ruangan gelap ya, bau yang tadi yang tentu tidak disebutkan nama Allah di situ mustahil. Kalaupun nanti nyebut-nyebut ayat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, itu hanya ayat yang sudah dirajah itu sudah dibulak-balik, nggak jelas. Kemudian ini perbuatan jin, karena jin itu suka hal yang musyrik, najis, kotor, dan ini yang terjadi. Cara yang kedua adalah thariqatud dzabh. Nanti caranya dengan menghadirkan hewan sembelihan, baik berupa burung, hayam, bukan hayam ya, ayam atau kambing atau kerbau atau lain-lainnya ya, makhluk hidup yang kemudian ya kalau burung nanti bisa berupa merpati, biasanya merpati yang sering terjadi. Lalu kemudian si penyihir ini atau dukun ini kemudian menyebut hewan-hewan tadi dengan sifat-sifat tertentu sesuai dengan keinginan jin ya. Biasanya misalkan harus hewan ayam putih, ayam hitam ya, merpati putih, merpati hitam, dan sebagainya. Nah, yang biasa terjadi yaitu warna hitam itulah yang kemudian diutamakan oleh jin. Dan ini kemudian disembelih, tentu tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, darahnya nanti diusap-usapkan ke orang yang sakit. Ya, kemudian si darah tadi dikumpulkan ya. Kalau nanti tekadnya ingin mencelakakan, ya biasanya darah ini nanti dikirim atau disebar di sekitar rumah, sekitar kebun, atau sekitar jalan yang sering dilalui oleh orang yang ingin dicelakakan. Dan ini sering terjadi tentu dengan jampi-jampi tertentu yang juga terus dibaca. Dan ini yang kemudian jelas musyriknya karena dilarang oleh Islam, karena sembelihannya itu jelas bukan untuk Allah tapi untuk jin, abul jin terutama. Nah, para ulama sudah memfatwakan ini tidak boleh terjadi dan dagingnya juga tidak boleh dimakan. Cara untuk melindungi dari pengaruh-pengaruh hal-hal seperti ini ya tadi, selain kita banyak menjaga wudhu, kita juga ya upayakan sedekah pagi, sedekah sore, tilawah ayat kursi, tilawah trikul, itu senantiasa kita jalankan. Kemudian yang ketiga adalah thariqah as-safaliyah. Ya, ini cara ini sangat masyhur di karangan tukang sihir dan dukun ya. Karena ini yang memang ya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk menjalankan ini. Ketika tukang sihir atau dukun yang mengaku-ngaku dia paham dunia lain, dia akan melecehkan Al-Quran, mushaf Al-Quran, melecehkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi karena itu sahabat yang berbahagia, hati-hati kalau ada orang yang megang Quran, bawa Quran, tapi dia tidak dalam keadaan suci. Jadi suci ini kita tidak perlu berdebat soal masalah fikihnya, tetapi kita harus meyakini bahwa kalau kita tidak menghargai mushaf, diletakkan mushaf di bawah kaki kita, di bawah rak sandal atau sepatu, mushaf misalkan saat kita tidur berada posisi di ujung kaki kita. Nah, ini sangat disukai tukang sihir dan dukun untuk menyampaikan penyakit-penyakit atau sihir atau apapun bentuknya, teluh, tenun, dan lain sebagainya kepada diri kita. Nah, ini thariqah safaliyah ini ya dengan merendahkan Islam, merendahkan Al-Quran, ini jamak dilakukan oleh para dukun dan tukang sihir. Nah, caranya kita harus kebalikannya, maka kita harus memuliakan Al-Quran itu semulia-mulianya. Kemudian yang keempat adalah thariqah najasah, yaitu
cara yang najis. Ya, misalkan dia tukang sihir yang la'anahullah alaihim, semoga Allah melaknat mereka, dia mengambil ayat-ayat tertentu dari Quran itu, dia tulis atau dia copy, fotokopi, kemudian dia campurkan dengan darah haid ya, atau darah-darah kotor lainnya, sperma dan naudzubillah, kemudian dibacakan mantra-mantra tertentu, lalu meminta tolong kepada jin untuk melakukan sihir-sihir yang selanjutnya. Ini baru 4 yang dibahas, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita lanjutkan nanti di episode selanjutnya, cara yang ke-5 sampai ke-8, bagaimana tukang sihir meminta tolong kepada jin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.